Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida MNC TV, pecinta nikmat dan sedekah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi ini menjadi awal terindah dalam kehidupan kita. Allah jadikan kita insan-insan yang selalu senang dan bahagia di dunia dan menuju pula di akhirat nanti. Alhamdulillah, senang sekali pagi ini kami dapat menjumpai Anda kembali dalam acara nikmatnya sedekah, dan Rabu ini insya Allah kita nanti akan bersama-sama membahas tentang hadis masih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan Al-Fatihah ini untuk siapapun saja di tanah air khususnya dan dimanapun saja. Bagi mereka yang sedang memiliki hajat, semoga Allah kabulkan hajatnya. Yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan kita doakan untuk para guru kita, semoga Allah berkahkan kehidupannya, Allah cukupkan kehidupannya. Dan bagi mereka yang telah bersedekah, semoga Allah terima amal sedekahnya dan Allah kabulkan apa yang menjadi keinginannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan mengkaji hadis masih dalam bab takwa Ustaz ya. Udah masuk ke tawakal aja deh. Insya Allah kita yakin sama tawakal. Kaji bab yakin dan tawakal. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ramai bener pada mau absen waqiah. Iya. Iya namanya usaha, bismillah insyaallah. Ya. Absennya udah di jalan belum absennya? Udah ya? Ya, mana Ustaz Endi, absennya dijalanin ya. Jadi yang pada datang, ya yang khusus di Masjid An-Nida, pemirsa maaf, khusus di Masjid An-Nida. Jadi mereka ini kita motivasi untuk menghafaz suratul waqiah. Dan berlaku absen 5 kali hadir. Jadi minimal 5 kali hadir, baru nanti formulir registrasinya dianggap sebagai yang sah. Ya, nanti tanggal berapa hari penentuan atau musabakohnya nanti saya dikasih tahu sama panitia sebentar lagi nanti pada saat commercial break. Untuk pemirsa yang ada di rumah, insya Allah hari ini saya sudah mulai pengambilan VT iklan ya. Umrah al-waqiah. Subhanallah Ustaz Albar ya. Jadi alhamdulillah Allah izinin ya, direksi MNC TV menyetujui dan bahkan mensupport. Kita lagi menghitung yang dimaksud tanggal, yang dimaksud hari pertamanya itu mulai minggu keberapa. Nah ini lagi kita hitung. Ya mudah-mudahan juga wisuda akbar yang kedua yang akan jatuh pada tanggal 16 Mei. Memang itu hari Senin. Ya, bukan hari Minggu, bukan hari Selasa. Ya, mudah-mudahan nanti diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebelum saya bicara tentang rumah tahfiz, ya, saya ingin berterima kasih dulu. Kemarin ada perwakilan dari Aisin Indonesia yang memberikan sedekah dari karyawan dan karyawatinya 35 juta lebih dari karyawan-karyawatinya untuk program penghafal Al-Quran. Ya, untuk DKM Masjid dan seluruh kawan-kawan rohis Aisin Indonesia saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di sana juga berkembang program penghafal Al-Quran insyaAllah. Ya, ibu bapak yang dirahmati Allah, menarik sekali bahwa sekarang perusahaan-perusahaan pun berkembang menjadi perusahaan tahfiz. Masya Allah. Nanti kita akan coba masukkan penjelasan bagaimana satu perusahaan bisa menjadi perusahaan tahfiz. Lebih cakep lagi kalau
Yang punya perusahaan adalah saudara-saudara yang hadir saat ini. Yang punya perusahaan adalah saudara-saudara yang melihat tayangan pada hari ini. Karena gampang sudah. Tinggal berdiri di depan karyawan terus bilang. Mulai hari ini kita hafal satu hari satu ayat ya. 30 hari berarti 30 ayat. Yang belum hafal maaf gak ada gajian. No gitu. Ya kalau yang punya perusahaan kan terserah aja ya kan. Namanya juga yang punya. Itu. Ya. Sebelum kita bahas tentang rumah tahfiz, saya baca dulu 1-2 hadis dari Riyadhus Shalihin. Dituturkan dari Umar radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Andaikan kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana dia memberikan rizki kepada burung yang keluar pada waktu pagi dengan perut kosong dan ia kembali dengan perut kenyang pada sore harinya. Pernah suatu saat Rasulullah ada di Gua Thur ya, bersama sahabatnya. Kemudian ya Abu Bakar yang menjadi juga mertuanya. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, andaikan salah seorang di antara mereka melihat ke bawah telapak kaki kita atau telapak kakinya dia, niscaya dia akan tahu di mana kita berada." Lalu Rasulullah menjawab, "Ma zannuka ya Aba Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, apakah yang kau cemaskan terhadap 2 orang yang Allah sebagai pihak yang ketiga? Ya, ini melanjutkan kajian sebelumnya bahwa tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada juga yang memberi madarat kecuali Allah. Karena itu kita kudu yakin dan pasrah. Ini dulu pengantarnya. Masih ada 1 hadis lagi tapi nanti kita sisakan setelah commercial break yang berikut ini. Silakan. Emang kadang-kadang ya kepasrahan sama keyakinan ini kita nggak ada. Kepasrahan sama keyakinan ini kita nggak ada. Saya mau kasih tahu diri saya dan saudara-saudara semua, kenapa tidak terdapat kemudian keyakinan dan kepasrahan. Jawaban yang paling utama, emang nggak ada iman. Itu paling utama menurut saya gitu. Kita nggak percaya sama Allah gitu. Allah sanggup menyelesaikan urusan kita, kita nggak percaya gitu. Ada satu cerita, ini sih cerita ya. Ada murid, dia dikasih tahu nggak bisa pulang sebab jalanannya putus, banjir besar, oke. Terus jalanannya putus sehingga jembatan tuh nggak diketahui lagi. Kalaupun diketahui jembatan di belahan situ, itu jembatan nggak tahu apakah di tengahnya masih ada apakah nggak gitu. Lalu si anak ini ngadu sama gurunya, murid ini ngadu sama kiainya. Bagaimana nih kiai? Kata si kiai, bismillah aja. Yakin? Insya Allah kamu nyampe ke seberang. Gitu. Lah si anak masa mina wa ta'na. Yakin aja dia. Bismillahirrahmanirrahim dia nyebrang. Bisa lewat tuh air. Ini hikayat nih, hikayat ya. Jangan ditanya itu orang mana Ustadz. Jangan ditanya, gue juga gak tahu. Itu kan juga dari guru tuh punya. Cerita dari dulu. Ini mah cerita waktu mondok. Cerita sekarang mah kita gak ngerti gitu kan. Jalan itu katanya. Sampai seberang. Oke. Nah besok paginya ngaji lagi nih bocah. Lah si kiainya ngelihat. Lah kamu ngaji lagi. Emang ada jembatannya? Kan katanya bismillah. Nyampe tuh gitu. Diceritakanlah sama si murid. Penasaran si kiai. Dia pergilah si kiai ini ke pinggir sungai. Emang gak ada tuh jembatan. Tapi dia dikasih tahu jembatan ini kira-kira di sini. Dia baca bismillah. Dia nyebrang. Alhamdulillah kejebur. Nah si muridnya lolos, pergi pulang. Nah dia yang ngasih amalan gak lolos. Gimana tuh? Letaknya di mana tuh? Si muridnya mah yakin, si kiainya coba-coba gitu. Bener gak ya waqiah ini bisa bikin kaya ya? Dari mana ya judulnya ya? Susah tuh. Susah.
Walaupun hak Allah gitu, terserah Allah aja dah gitu. Tapi secara ilmu kepercayaan dirinya, ilmu imannya, ilmu yakinnya nggak ketemu. Nggak ketemu. Yakin nggak kita Allah yang memberi makan? Nah kadang-kadang kita bilang, yakin sih. Tapi akhirnya apa? Kita tetap minjem. Coba pergi jalan ke mertua sono, barangkali ada beras yang bisa dibawa. Namanya nggak yakin nih. Kalau emang yakin gimana? Ya udah tenang aja, kalem aja. Kalau emang nggak ada makanan, ya udah itulah yang menjadi hak dia hari itu nggak ada makanan. Besok bakal kebayar nggak ya? Yakin aja udah. Kalau perlu yakinnya dinaikin lagi. Yakin apa? Yakin nggak bakal anak dikeluarin, gitu. Atau dinaikin lagi, yakin anak bakal terus sekolah, terus gitu. Jangan cuma yakin besok bakal bisa bayaran. Luar biasa gitu. Maka disebut antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Kamu ini lebih tinggi kalau kamu ini tahu. Nah yakin inilah yang saudara-saudara harus pupuk gitu. Makanya Allah terus menerus menghadiahkan kita berbagai ujian untuk meyakini keberadaan Dia. Keberadaan Dia sebagai apa? Sebagai penolong, sebagai pemberi rizki, sebagai penyelamat, sebagai yang maha menuntun kita gitu. Kalau enggak kita jadi belagu gitu. Kita merasa makan terus karena kita punya gajian. Kan keyakinan kita jadi salah tuh. Begitu enggak gajian, aduh kita makan apa nih enggak gajian? Wah berantakan tauhid. Berantakan tauhid. Saudara punya usaha lalu usahanya dikeprok sama Allah, bem gitu, hilang. Sebenarnya kalau kita yakin sama Allah sih duit yang bakalan datang sama aja sama ketika nanti kita nggak berusaha gitu loh. Apa? Asal kita satu asbab saja, yakni Allah saja rezekinya gitu. Gini ya, saudara punya usaha rental mobil lah katakan gitu ya. Dari rental mobil ini saudara dapat kira-kira 15 juta gitu. Tapi demi Allah saudara nggak yakin, tidak bersandar, tidak bergantung, tidak berpegang kepada mobil. Sama Allah aja. Terus mobil yang saudara punya tiga-tiganya hilang. Yang menjadikan secara asbab dunia saudara nggak bisa tuh dapat 15 juta. Tapi orang yang yakin duit mah sama aja 15 juta. Tiba-tiba ada yang datang mau nyewa mobil. Pas saya mau nyewa mobil buat bulan depan. Aduh mobilnya lagi nggak ada nih. Tenang aja kita tenang gitu. Kita nggak nangis depan dia, nggak langsung heboh. Aduh tuh kan ada yang mau nyewa mobil yang nggak ada. Tuh kan, setan tuh yang begitu setan. Tenang ya kalem. Mobilnya lagi nggak ada pak, kita lagi nggak bisa nyewain. Tolong dapat usahain, ini saya bayar di muka 15 juta. Per 3 mobil, gitu. Kalau bapak mau pakai aja duitnya ya. Pokoknya yang penting minggu bulan depan ada. Tapi saya nggak janji loh, susah nih gitu gimana? Udah nggak apa-apa. Insya Allah lah mudah-mudahan ada bulan depan lah udah. Ternyata bulan depan orangnya nggak datang-datang, nggak datang-datang. Nah mobil juga nggak ada. Datangnya tepat pada waktunya. Bulan kedua, bulan ketiga mobil udah ada, orang ini datang. Pak maaf ya kemarin tuh saya nggak jadi make. Duitnya dianggap angus nggak ya? Oh enggak angus. Pakai dah silakan mobil lah. Udah ada kita mobil. Masya Allah. Ente yakin sama duit, apa yakin sama Allah? Supaya anak bisa nyusu. Yakin sama Allah. Yakin sama Allah. Nah kemarin saya punya cerita tuh istri saya. Didoain tuh ya sama ibu dan bapak semua tuh. Emang lagi puyeng gitu. Bawaannya puyeng, pusing gitu. Nggak enak gitu. Dia kan istri saya nih. Saya suaminya dia. Dia bawa dia ke rumah sakit sebagai bab ikhtiar. Itu jadi ibadah. Rumah sakit tuh bukan harus kita musuhin. Enggak, itu ibadah. Jalan aja gitu. Tapi istri saya kagak ngomong kalau penyakitnya udah hilang. Alhamdulillah kita jadi ustadz nih barokah lah gitu. Datang ke rumah sakit ini dokternya bilang ntar bilangnya nama administrasi yang fee saya
gratis buat Ustadz. Saya bilang, yang benar nih dok. Iya, saya kan ngajinya nggak bayar. Jadi dokter-dokter tuh pada ikut ngaji lewat TV. Dia bilang, saya ngaji sama Ustadz nggak bayar. Masa Ustadz datang ke sini bayar? Itu dokter bener tuh namanya tuh. Jadi yang bayar nggak bener. Oh udah 1-2 dokter dah tuh ya. Habis itu Pak, Bu, kan dikasih obat nih. Dikasih obat. Obat berapa macam gitu. Istri saya di jalanan ngomong, Pak sebenarnya sih udah kagak sakit. Apa udah kagak sakit masih ke dokter juga. Ya kan katanya ikhtiar. Menjadi ibadah. Lagian kapan lagi ditemenin sama suami. Ya udah. Nah terus, tahu nggak sembuhnya pakai apa? Pakai cerita-cerita kita. Apa sih cerita kita? Dia sholat 2 rakaat. Oke? Dia baca suratul Baqarah. Dapat 10 ayat, dia tiup tuh tangannya. Tempel di kepalanya. Baca lagi 10 ayat. Ditiup lagi dia punya tangan. Tempel di kepalanya. Dapat lagi 10 ayat, tempel lagi. Tiup lagi, tempel di perutnya. Gitu. Begitu terus sembuh, subhanallah. Yakin, karena istri saya yakin. Apa dia bilang? Insya Allah sembuh nih, insya Allah sembuh. Ada seorang ayah, ya, yang anaknya tuh datang kepada dia. Minta dibacain Fatihah sama nih ayah. Nih anak dibacain Fatihah. Nih anak main aja tuh. Kita ditanya, nih, ya udah didoain sama ayah mah baik dah insya Allah gitu. Yakin itu. Kemarin nih pada saat kita baca surat Yasin ya. Makanya kita baca surah Yasin kan. Ada yang matanya itu kagak punya penyakit lah. Sementara kan kita ngomongnya surah Yasin tuh buat mereka yang hamil ya. Tapi ada satu ibu sama suaminya yang saling pegang dan memegang buat matanya. Jadi si istri megang matanya, terus si istri punya mata dipegang juga sama suaminya. Terus ngikutin bacaan Yasin. Hari Selasa Rabu yang lalu gitu datang ke sini. Ngasih sedekah, kemudian dia bilang, Ustadz saya ngikutin bacaan Yasin Ustadz lewat televisi, tapi nawaitunya apa doanya itu supaya Allah kasih sembuhan buat saya punya istri. Matanya biar baik. Baik, subhanallah, emang yakin dan gitu. Nah, jangan-jangan ketika ente pada ke rumah sakit sama ke dokter kan kadang-kadang begitu pulang baik. Sebenarnya keyakinan ente tuh sugesti gitu kadang-kadang gitu. Mungkin. Wallahu alam bisawab. Ya dah, silakan iklan yang mau lewat-lewat. Ya. Saya ini kadang-kadang rindu ibu bapak untuk buka konselingan gitu ya. Pribadi saya gitu maksudnya. Tapi Masya Allah sebab emang jadwal-jadwal ya sama urusan banyak banget. Kita kemudian alihkan itu kepada para asatis di pesantren. Makanya kadang-kadang pemirsa saya suka kasih tahu sama yang pada mau datang. Jangan nyari saya ya, nyari Allah. Ke pesantren tuh nyari Allah. Kalau yang dicari Allah, yang nganter siapa aja jadi sama. Yang nganter siapa aja jadi sama. Hatta security pun bisa sama nganterin kepada Allah gitu. Satpamnya pondok nih, kalau emang yang pada bapak ibu cari adalah Allah, insya Allah dia bisa nganterin kepada Allah. Tapi kalau dicari Yusuf Mansur, emang jadi masalah tuh. Nah tapi saya ingat gitu, ketika dulu saya memberikan konseling, kita ngomong tuh relatif jarang gitu. Jadi kalau ada yang datang gitu ya, 1-2 kali pertemuan pertama gitu, saya malah tidak ngajak ngomong. Saya cuma datang, ngelihat apa yang ibu rasakan. Masya Allah Ustaz, saya ngerasa di sini. Udah punya wudhu? Belum Ustaz. Wudhu udah. Yang nganterin mana yang nganterin gitu. Yang nganterin mana yang nganterin nih? Saya Pak Ustaz. Ya, yang nganterin juga ngambil wudhu ya. Itu ada majelis, waktu itu masih majelis bukan pesantren. Semua sholat situ dah. Situ padat lebih berhak datang kepada Allah daripada datang kepada saya. Nanti saya temenin sholat. Lalu saya nemenin sholat nih 2 rakaat. Saya temenin sholat 2 rakaat, kita cuma angkat tangan dong gini. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ini ada orang datang sakit perutnya. Sakit ginjalnya. Dia barusan udah saya antar kepadamu ya Rabb. Sembuhin dia punya penyakit. Kasih sehat dia punya badan.
Kasih banyak rezeki dia punya kantong. Mudah-mudahan kau juga mengampuni dosanya sebab penyakitnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya bilang nih sama nih ibu, terusin lagi ya, 40 malam berturut-turut di rumah deh ya. Nanti datang lagi hari ke-41. Assalamualaikum. Nggak banyak ngomong, gitu aja udah. Tapi kalau saya perhatiin adik-adik saya nih, ustadz-ustadz nih dengan segala ilmu pengetahuannya gitu. Orang dikasih tahu tentang sabar, tentang ikhlas, dan segala macam. 2 jam orang dikonselingin. Begitu mau pulang, orang ini nanya, jadi yang mesti saya lakukan apa ustadz? Udah 2 jam berbusa-busa, semangat gitu. Ujung-ujung apa? Mas Mono ya, kadang-kadang saya pengen bikin pelatihan yang gak ada isi omongannya. Pelatihannya judulnya misalkan speed up your business. Lipat gandakan bisnis Anda. Misalkan gitu. Atau get your big money. Dapatkan uang yang besar buat Anda. Tapi nggak ada trainernya. Begitu orang datang suruh copot sepatu. Suruh ambil wudhu. Kemudian dia tidak mendapati satupun kursi. Yang dia dapati adalah sejadah-sejadah yang kita udah bentangkan. Lalu kemudian kita sama-sama sholat. Habis itu bubar. Insya Allah diprotes tuh. Gue cuma sholat doang mah di rumah bisa. Pertanyaannya gampang, jawabannya itu apa? Kalau emang bisa kenapa lu gak sholat di rumah? Enggak semua orang bisa sholat hajat. Enggak semua orang punya kemauan, punya hajat, punya maksud, lalu bisa ketemu Allah. Enggak semua. Nah kita kenalin mereka sama Allah. Cakep juga tuh kayaknya punya apa namanya, training kayak begitu gitu. Terus tiru cara saya. Saudara-saudara, nanti kita ketemu lagi hari ke-41 ya. Saudara dawamkan ini sholat duha sampai 40 hari berturut-turut. Oke? Buat pebisnis-pebisnis yang perempuan, kalau lagi datang haid gak usah sholat, gak apa-apa. Insya Allah udah dihitung sebagai orang yang sholat duha. Kita ketemu lagi nanti setelah hari ke-40 yakni 41 tanggal sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar udah. Itu training hebat tuh. Itu kan yang dilakukan sama kiai-kiai itu. Sebentar lagi nanti kita dialog sama Kiai Nur Salam. Itu yang dilakukan sama kiai-kiai. Istighosa. Ngomongnya mana? Ngomongnya ada tuh cuap-cuap. Malah kadang-kadang kiainya gak ngomong. Yang ngomong mah tamu. Tamu sih yang ngomong mah. Undangan saya yang diundang. Saya yang ngomong. Nih di kiainya. Enggak, diam aja udah. Tapi dagangannya pada lancar. Usahanya pada maju. Betul gak sih? Ini kita gak ngomongin soal bid'ahnya nih. Ini soal terapannya nih. Kadang-kadang kalau kita lihat, iya juga ya, benar juga sih bilang. Kita yang banyak ngomong ini gitu loh. Nggak, begitu ketemu alam nyata bingung lagi gitu. Orang-orang yang kita training, ya betul nggak? Begitu ketemu alam nyata, gue ngapain ya? Nggak jelas lagi gitu loh. Waktu di tempat training sih, wow, kayaknya hebat banget gitu. Bisa. Begitu ke depan, bisa apaan ya? Yang pada punya utang, kita cuman kasih gini doang. Yakin gak Allah bakal bayarin ente punya utang? Gak yakin Pak Ustaz. Oke, kalau gak yakin ente sholat 2 rakaat, minta yakin. Ente sholat 2 rakaat, minta yakin. Utangnya gimana Pak Ustaz? Gak usah dipikirin, minta yakin dulu. Minta yakin utang itu lunas. Habis sholat, Anda samperin tuh. Kan ini dulu punya majlis saya tuh. Saya samperin satu-satu. Gimana? Udah ada keyakinan belum? Kalau belum bangun lagi. Gitu. Satu lagi, ini gimana? Bangun lagi. Terus. Habis itu yakin udah semua udah jalan, kita pimpin sholat. Sendiri-sendiri, dimaksud mimpin tuh tetap sendiri-sendiri. Enggak berjamaah. Ya sholat ada 2 rakaat. Allahu Akbar. Daripada sholat nih, niatnya masing-masing dah. Habis itu doanya yang bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nih ada yang kurang yakin. Ada yang kurang sabar. Ada yang mukanya bawaannya pengen ngomong melulu. Saya mah kalau doa begitu. Dari dulu begitu aja. Ini ada satu muka nih bungkem dah nih. Mulutnya bawahnya pengen ngomong. Tapi Ustaz saya pengen ngomong. Dah sama Allah aja ngomongnya. Tapi harus cerita. Udah ceritanya sama Allah. Tapi gimana? Capek. Nah kita untuk motongnya gimana? Kita suruh sholat. Kalau sholat dia diam kan. Betul gak Ji? Kalau sholat kan dia diam. Masa sambil sholat. Allahu Akbar alhamdulillah. Mana si Ustaz nih? Yang dibangun apa? Keyakinan.
Ketika yang punya utang ini yakin nanti ditungguin sama 300 orang. Iya Pak Ustaz, kalau saya pulang mati ini saya Pak Ustaz. Yakin gak ente bisa nyambut nyawa ente Allah? Iya Pak Ustaz. Terus kalau 300 orang itu berkumpul nyelakain ente, Allah belum takdirin ente celaka, apa bisa celaka? Iya Pak Ustaz. Yakin. Begitu udah yakin, kalau udah yakin pulang. Enggak. Itu namanya nggak yakin. Nah, buat seorang guru ngejeburin anak murid supaya yakin gimana? Dia tendang aja, usir. Sana, pagi gue nggak mau ngeliat lu lagi. Pulang, pulang. Hai Pak Ustaz, udah pulang. Insya Allah. Bentar lagi anak tepok ya. Anak tepok insya Allah. Kalau yang udah ditepok insya Allah ada. Ah udah. Udah pulang, insya Allah udah pulang. Makasih Pak Ustaz. Sampai rumah nggak ada apa-apa. 2-3 hari balik, udah ada bawaannya. Ente masih hidup. Katanya 300 orang nungguin ente. Iya Pak Ustaz, pikiran aja kali itu. Emang gitu. Bawaan itu loh. Nah di sini Rasulullah ngajarin, ya kita iman, kita yakin, kita pasrah, kita tawakal. Baik menjelang komersial break yang berikut ini, tips ya. Atau cara buat saudara-saudara mendirikan rumah tahfiz, awalnya adalah nawaitu yang bersih karena Allah. Ya menjelang komersial break, saya udah mulai ngasih tips nih. Buat saudara-saudara bisa punya rumah tahfiz, caranya adalah nomor 1, nawaitu karena Allah. Ya, bersihin hati itu bahwa yang kita pengen muliakan adalah Al-Quran. Bukan nyari duit, bukan nyari pesohor. Oh saya ini muridnya Ustadz Yusuf, nih bikin rumah tahfiznya karena Allah. Oh saya nih supaya dianggap sekarang dekat sama Quran, bung, karena Allah. Supaya nanti pertolongan Allah itu datang. Ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, seperti apa dan bagaimana kita saksikan nanti setelah yang berikut ini. Silakan. Keluarga besar rumah tahfiz Dersan yang dikelola oleh Warung Steak Group. Saya mohon maaf. Tayangan DVD-nya tidak bisa ditayangkan sebab ada masalah proses konversi dari CD ke data. Tapi insya Allah mudah-mudahan Selasa atau Rebo atau yang akan datangnya mudah-mudahan kapan-kapan ditayangkan. Terima kasih. Jadi ada rumah tahfiz yang mengirimkan profilnya, udah saya kasih ke MNC, tapi proses konversi ke datanya kurang mulus gitu. Mudah-mudahan nanti bisa ditayangkan karena itu jadi contoh real, oh kayak gitu ya rumah tahfiz. Tapi wallah saya bilang, orang bodoh pun kalau dia melibatkan Allah akan terjadi keajaiban. Ini Bapak punya rumah kosong nih. Ini persoalan tauhid nih. Nah Pak Sukman nih orang baru di Darul Quran yang menggawangi one ayat ke seluruh Nusantara. Keyakinan antum juga akan pengaruh. Ya, Bapak Ibu semua keyakinan kita akan punya pengaruh. Bapak punya tanah kosong nih. Oke, punya tanah kosong. Bapak gak punya ilmu, gak punya duit. Tapi Bapak yakin Bapak punya Allah, berdiri tuh. Berdiri tuh. Tapi yang punya ilmu, punya duit, gak yakin sama Allah, gak berdiri juga. Emangnya berdiri pesantren gara-gara duit? Bukan Ji. Hukumnya sama aja hukumnya. Kalau bukan karena Allah, gak ada. Hukumnya sama. Tentu saya bilang. Kalau ada orang punya ilmu iya, punya duit iya, punya Allah juga iya, ya Allah ya salam. Ini memang luar biasa kalau bisa begitu. Ini mah kita cerita orang umum dah, kita orang yang gak punya apa-apa gitu loh. Pengen punya rumah tahfiz bagaimana caranya? Nomor 1, nawaitu, niat. Wujudnya apa setelah niat? Sholat 2 rakaat. Sholat apaan Ustaz? Sholat hajat. Sholat hajat buat bikin rumah tahfiz? Iya, tapi niatnya sholat hajat aja. Sholli sunnatal hajat rakaatin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau saya tuh umumnya panjang tuh doanya. Kalau lagi sholat hajat, ya jago sih, panjang tuh doanya. Saya sholat hajat buat apa nih? Buat bikin rumah tahfiz. Berdiri dulu kita. Dalam keadaan berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah saya mau ngadep nih. Gitu. Coba tiru saya, enak loh. Ke hati tuh masuk gitu.
Ya Allah saya mau ngadep nih, ini urusan ribet bener. Oh aduh enak bener. Nah, dibanding ente datang ke rumah orang kaya, dibukain pintunya aja setengah jam. Kalau kita setengah jam langsung sama Allah udah dapat 2 kali Yasin. Betul nggak? Udah dapat pun masih ada tamunya yang lain, nungguin lagi 1 jam, udah dapat 4 kali Yasin. Udah begitu pun kita masih dijanjiin, ya lah dijanjiin ji. Janjinya dari orang lagi. Belum tentu minggu depan dia hidup. Kenapa sih nggak datang ke Allah aja? Gitu. Nah urusan rumah tahfiz sama seperti hajat-hajat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya pengen banget dah punya rumah tahfiz. Kan kalau umur nyampe, sementara ada anak-anak yang lagi belajar Quran. Aduh ya Allah, enak kali. Apalagi kalau saya nanti meninggal, yang dijagain sama anak-anak saya adalah rumah tahfiz. Ya Allah, enak. Udah dikira-kira mantap baru Allahu Akbar. Saudara nggak punya guru, minta sama Allah. Sholat lagi 2 rakaat. Ya Allah ada masalah nih. Tentu saja Allah nggak bakal jawab ji. Kalau Allah jawab masalahnya apa? Ente lari. Ya Allah ada masalah nih, saya kan pengen bikin rumah tahfiz ya. Tapi ada masalah, 1 kagak ada tanahnya. 2 nggak ada rumahnya. 3 gurunya nggak ada. 4 muridnya di mana ya? Alias semuanya nggak ada, kecuali keinginan. Saudara demi Allah nih, ente nyari aneh susah. Gue mau ketemu Ustadz Yusuf nih, gimana caranya? Susah, mending nanya sama Allah enak. Hah? Nanya sama Allah aja enak. Ntar nih kalau kita rajin sholat hajat, jagrek. Tiba-tiba ada orang datang gitu ya. Urusannya sih urusan yang lain. Tapi tiba-tiba ada omongan nyantol gitu, cekrek gitu. Doain nih aneh punya rumah tahfiz nih. Oh ente punya rumah tahfiz. Ya Allah aneh lagi sholatin terus tuh. Aneh pengen bikin rumah tahfiz juga. Oh ya udah deh itu. Gurunya sih lebih tuh 3. Aneh kirim 1 ke sini ya. Subhanallah. Sholat hajat 2 rakaat. Niat sholat, perhatiin rundownnya nih. Niat sholat doa. Bapak ibu yang pada punya utang, pada punya penyakit, pada punya persoalan hidup, duitnya nyangsang di orang lain, ya. Ada pekerjaan yang terancam di PHK, ada usaha yang terancam gulung tikar, oke? Urusan anak turunan, urusan suami, urusan istri, urusan anak ke orang tua ke anak, urusan tetangga ke tetangganya, sama disiplin pondasinya sama. 1 niat karena Allah. Karena Allah apa? Nyelesain karena Allah. Jangan karena takut, itu juga karena Allah. Saya lagi melatih Pak, saya juga punya persoalan banyak banget. Apakah nawaitunya supaya selesai masalah? Enggak, nawaitu karena Allah aja. Karena Allah menyuruh saya menyelesaikan persoalan gitu. Nawaitunya apa? Nawaitu karena Allah menyuruh saya bayar utang. Nawaitunya apa? Nawaitu karena saya harus menyembuhkan penyakit ini jadi ibadah gitu. Nawaitu niat. Rumah tahfiz niat yang benar. Habis itu kawal sama sholat. Di semua masalah sama, kawal dengan sholat. Habis itu kemudian berdoa kepada Allah. Ya Rabb, engkau tahu kelemahanku. Kalau yang paham baca Arabnya, baca Arabnya dah. Innaka ta'lamu ma dha'fana. Yang kau ya maha tahu apa yang menjadikan kelemahan saya. Terus dibaca gitu loh. La quwwata illa billahil ali. Terus. Kalau kita nggak paham, baca Indonesia aja. Niat, sholat, doa. Niat, sholat, doa. Niat, sholat, doa. Niat, sholat, doa. Itu aja terus. Ustaz kalau gitu kan kayaknya nggak ada ikhtiar. Itu ikhtiarnya bos. Aneh mau tanya, gampangan mana ngetok pintu orang? Ngetok pintu orang. Assalamualaikum, ama ngetok pintu Allah. Aneh mau tanya, gampangan mana? Enggak, buat kita orang gampangan ngetok pintu orang. Nggak percaya. Karena itu kalau ada orang bilang, itu sholat malam doang ikhtiar yang mana? Ji salah lo. Sholat malam itu ikhtiar paling berat. Sembarangan ngomong. Beneran Ji. Beneran. Sholat malam, sholat hajat, sholat duha. Itu ikhtiar yang berat. Illa alal khasyi'in. Kecuali sama yang paham, yang tahu, yang takut. Yang perlu, yang butuh.
Yang percaya sama siapa? Sama Allah. Ente kerjaannya baca Quran doang. Ya, baca Quran doang. Tanya sama yang pada nyari kerjaan. Lebih gampang mana? Baca koran, baca Quran, baca koran. Jadi ikhtiar baca Quran itu berat. Tentu sekali lagi menyeimbangkan di antara keduanya itu cakap. Nomor 1 apa? Niat. Nomor 2 sholat. Nomor 3 doa. Hatta saya tidak menyebut yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Yakin Pak jadi. Lebih banyak mana pesantren yang dipimpin sama kiai yang bodoh, sama pesantren yang dipimpin sama kiai yang pintar? Gue mau tanya, lebih banyak yang mana? Survei membuktikan Pak, lebih banyak dipimpin sama kiai yang bodoh. Benar? Iya, pengertiannya bukan bodoh kayak begitu Pak. Tentu saja kalau kita bicara S1, S2, S3, ya kini kita bicara bodoh yang merasa nggak bisa apa-apa, dia cuma punya Allah aja gitu. Ya paham ya, pengertian saya kayak bodoh tuh bukan berarti saya menghina kayak enggak. Maksud saya, apa bahasa saya mungkin salah kali. Saya khawatir juga nih bahasa saya salah, jadi kiai-kiai. Tapi paham kan? Paham kira-kira? Paham ya? Tinggi ini maknanya luar biasa. Karena nggak merasa nggak tahu apa-apa ya gitu loh. Dia kencengnya sholat malamnya kenceng gitu. Allah. Aduh, kelas yang satu isinya orang brengsek semua tuh. Gimana tuh? Dia kenal cuma nama Allah. Terus aja dia ngadu mau Allah, nangis aja mau Allah, terus aja mau Allah. Orang tua datang satu-satu, gimana nih pesantren ini mau apa-apa. Ya gimana? Ya udah. Ya kita terima aja. Begitu tuh murid tuh orang tua pulang, dia sholat lagi 2 rakaat, dia wudhu lagi, dia sholat lagi, dia wudhu lagi, dia sholat lagi, dia doa aja, gak kenal sama siapa aja, kenal sama Allah. Pak, lebih banyak kayak yang begini nih, muridnya lebih banyak dia nih. Yang pinter-pinter modalnya apa? Rapat, nggak percaya loh. Nomor 1 rapat, di mana nih tanahnya yang kita mau bangun pesantren? Udah ada tanah, rapat lagi, gimana kita ngebangunnya? Udah ada bangunan, rapat lagi. Bagaimana caranya kita punya murid? Coba. Tapi ada satu nih kiai, duduk pulang, datang. Masih calon dah begitu, masih calon nih, baru pulang dari kiai, baru pulang dari belajar untuk ilmu. Cuma menang restu dari orang tua doang. Doain ya mak, besok mau buka pesantren. Subhanallah, besok agak pakai rapat. Hah? Betul nggak? Ini kita mau ngomong nih tentang metodologi. Tapi saya bilang, segala metodologi, segala cara akhirnya jadi percuma. Kalau 3 yang pertama ini nggak ada. Kalau 3 yang pertama ini nggak ada, di semua orang yang pada mau bikin rumah tahfiz, hasilnya akan apa? Saya repot, situ repot, nggak jalan nih rumah tahfiz. Yang satu nungguin mana ininya, udah ada nggak ketinggal, nggak kebawa. Astagfirullah, kalau kita ngandelin orang begitu tuh. Tapi kalau kita ngandelin Allah, kecil dah udah, kecil dah udah. Kita terusin lagi ya, udah iklan lagi jatuhnya nih. Yuk silakan. Saya ralat deh, bukan kiai bodoh. Maksudnya kiai yang kagak sekolah. Ya kan, ya titel betul. Istilahnya begitu deh ya, kiai yang kagak ada titelnya. Nggak ada S1, nggak ada S2, nggak ada S3, nggak ada S bonbon, nggak ada lah. Ya, anak buahnya pada S3, pada S2, dianya tamatan SD ji. Dia cuma nawaitu bangun sama restu orang tua sama sholawat, itu doang ilmunya. Tapi Allah kirim tenaga-tenaga ahli buat dia. Allah kirim. Ini saya cerita. Randonnya doa, sholat hajat, apa tadi? Niat, sholat hajat, mendoa. Begitu pulang ke rumah, dia bilang sama orang tuanya, Bu, saya insya Allah sudah mau ngamalin, saya punya ilmu. Besok saya udah mulai buka pesantren. Orang tuanya juga, karena mungkin orang tuanya kiai juga di kampung begitu ya, nggak nanya juga, di mana lu buka pesantren? Wah. Apa kata ibunya? Nanti ibu temenin. Maksudnya ibu temenin tuh temenin sholat malam, temenin sholat hajat, temenin baca Quran, temenin doa. Kelihatan rapatnya nggak? Mau rapat sama siapa? Dia orang baru ada sendiri. Rapatnya sama Allah aja udah.
Tapi lihat orang-orang pinter yang dia cari siapa? Pemodal. Nih kita bakal jadi pesantren nih kalau ada yang modalin. Blow on gak tuh? Ustadz, nih rumah tahfiz bakalan berdiri nih kalau ada donaturnya. Ustadz datang sini deh. Buat ngedorong orang supaya bisa ini menjadi donatur. Nih alamat gagal nih. Alamat Gatot. Emang bisa apa Yusuf Mansur? Tapi Ustadz itu kan dakwah. Nah kalau dakwah jadi benar. Kalau tadi kan minta Ji. Dihadirkan Yusuf Mansur buat minta duit dari orang. Udah salah kuadrat ini. Salah yang pertama nggak jelas kan yang bayar gua siapa jadinya. Ustadz iya bercanda pagi-pagi masa nggak boleh bercanda sih. Salah kuadrat dah. Salah kuadrat. Satu orang nanti datang murid satu. Terus nih murid nggak ada tempat tidur Ji. Dipanggil mau kiai ibunya bapaknya. Ini anak nggak ada tempat tidur. Ntar malam salat malam ya doain biar ada yang nyariin tempat tidur. Nggak minta duit. Tentu lebih hebat jika saudara-saudara semua punya planning juga. Saya bilang tapi punya Allah juga gitu. Sebelum ente pada ngumumin sama orang-orang sekomplek, woi ada rumah tahfiz, ente kawal sama sholat dulu. Saksikan kebesaran Allah. Itu informasi bisa nyampe aja ke orang-orang tuh bisa nyampe aja. Assalamualaikum Bu Hindun, Waalaikumsalam. Katanya mau bikin rumah tahfiz ya. Tahu dari mana? Siapa yang ngasih tahu ya? Nggak ada yang ngasih tahu karena Allah menghunjamkan kepada tuh tetangga satu kalimat. Kamu jalan, dia mau buka rumah tahfiz. Iya sih tapi gimana ya, apanya yang gimana, saya bantu deh apa yang jadi kesulitan. Iya kita belum ada tempat, belum ada gurunya, belum ada duitnya. Oh gampang tempat mah kan saya punya kontrakan tuh. Nanti bulan ini habis, ya udah deh saya nggak perpanjang. Di situ aja situ bangunnya rumah tahfiz ya. Alhamdulillah saya senang lah, saya juga suka dengar satu masuk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apalagi kalau ente udah pada punya rumahnya, betul nggak? Udah ada punya tanahnya, udah ada punya ilmunya, oh makin hebat lagi. Ini mah kita cerita yang trondol, nggak punya apa-apa, illallah. Kecuali dia punya hanya Allah saja, jadi apalagi punya. Masih ada yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan kita cicil dah. Nggak semua kita habisin di satu bab. Bab yang hari ini adalah bab doa, bab bab niat, bab sholat, bab doa. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, yang pada putus asa ngubungin PPPA nggak nyambung, yang pada putus asa nemuin Ustadz Yusuf begitu ketemu orangnya kabur melulu, yang pada putus asa nyari Ustadz Yusuf Mansur nggak pulang-pulang orangnya, begitu dia datang saya lagi ke Riau misalkan 3 hari 3 malam nggak pulang, ya ketahuilah hanya Allah yang nggak pernah kemana-mana. Kalau situ datang kepada Allah, dia nggak pernah kemana-mana. Dan di mana-mana lagi tempatnya. Ente mau di mana aja ada dia. Tapi kalau sama saya cuma satu, posnya cuma satu, baru satu posnya. Nggak ada lagi yang lain. Deket Tapang doang. Belum ada yang asli Cianjur, belum ada. Paham tuh, paham nggak? Apa perlu saya perjelas nih? Ustadz, iya pagi-pagi masa nggak boleh bercanda sih? Ya, datang kepada Allah. Niat. Salat, doa. Nanti kita cicil ya, kita cicil. Bab-bab yang lainnya kita cicil di lain waktu insya Allah. Pemirsa sebelum saya kasih ke floor ya, saya pengen ngomongin sesuatu. Tanggal 15, 16, 17, 15, 16, sampai tanggal 22 saya nggak ada. 15, 16 insya Allah saya akan ada di Kalimantan Timur. Tanggal 22-nya saya di Kalimantan Selatan ya. Tergantung saudara niatnya dah. Kalau niatnya ngaji, insya Allah ada guru yang lain di sini. Nanti ada Ustadz Dr. Segiran, ada Syekh Ali. Yang tanggal 22-nya saya belum tahu, nanti Haji Joni kontak lagi Syekh Ali. Apakah dia bisa ngisi tanggal 22-nya. Kalau emang bisa ngisi, mudah-mudahan kita bisa tetap ngaji sama dia. Yang pada hadir di Masjid An-Nida, jangan lupa tetap hadir. Karena ngisi absen tuh wakianya. 5 kali hadir. Kurang dari 5 kali, gugur. Mantap. Terus pemirsa yang ada di rumah doain dah, insya Allah promo umroh waqiah ya bakalan segera dibuat dan bakal dinaikkan.
Saudara nanti tinggal nitip nomor handphone saja. Jadi nggak usah datang ke MNC, nggak usah datang. Nggak ada yang ngelayanin juga Ji. Nanti tunggu aja tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya, ntar diumumin di MNC. Bahwa saudara sudah mulai bisa naruh nomor handphone. Nah sejak itu berlakulah ngapal suratul Waqiah. 100 hari berikutnya insya Allah kita akan adakan musabakohnya. Baik, di 2-3 menit terakhir segmen ini Ustadz Albar mana? Nah, ya, mana Ustadz Albar tuh? Ada di belakang. Wah jauh banget di belakang. Katanya ada hafizoh lain yang matanya nggak bisa ngelihat. Ada. Isi Pak, maaf. Iya. Ya. Ibu, silakan diri Ibu. Iya. Nah. Iya, bangun aja Ibu. Iya, silakan. Iya, silakan dibantu. Iya. Iya, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hafizah? Alhamdulillah Mbak Yu saya. Kok pakai kacamata? Katanya nggak bisa ngelihat. Iya Pak. Kacamatanya buat apaan? Pelindung aja Pak. Oh, keren bener pelindung. Iya, Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Mbak Yu, Ustazah siapa namanya? Ini Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya niat satu dari rumah tolabul ilmi. Masya Allah. Kedua, pengen silaturahmi sama Ustadz Yusuf Mansur. Hai. Ketiganya, pengen ini ikut kuis Waqiah. Biar saya berangkat haji plus. Keempatnya minta doa restu sama Ustadz Mansur. Biar saya punya pesantren. Amin ya robbal alamin. Begitulah Ustadz itu. Iya. Subhanallah. Coba dah hadiahkan kita semua bacaan Quran, terserah Ustazah. Oh gitu ya. Ya. Mintanya surat apa? Mintanya surat apa? Surat Al-Baqarah saja gitu. Main 30 juz. Iya. Ustaz aja, terserah deh ayat apa aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihahnya buat yang hadir di Majlis An-Nida, mudah-mudahan diberkahi Al-Quran, rahmat Al-Quran. Amin. Ya Allah lewat Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Ustazah siapa namanya Ustazah? Ustazah Nur Aliyah Haji Sidkul Amin Kalikang Sawetan Brebes. Alhamdulillahnya Allah memberikan prioritas saya
Saya matanya begini tapi saya menghafal Al-Quran sendiri. Dengan melihat mata saya sendiri, waktunya cuma 1 tahun 6 bulan, berarti 1 tahun setengah. Alhamdulillah. Nah, begitulah para hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan memberi doa restu Ustazah Nur Aliyah biar punya pesantren tahfidzil Al-Quran, berikut yayasan pendidikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah akan mengabulkan doa para hadirin wal hadirat yang hadir di majelis ta'lim Majelis An-Nida. Ya. Terima kasih Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih punya 1 segmen, betul nggak? Masih ada 1 segmen lagi. Buat jamaah di Masjid An-Nida jangan pulang karena ada yang bagi nasi bungkus isinya ayam bakar Mas Mono. Alhamdulillah, iya. Ada yang 7.000, ada yang 9.000, nanti tinggal pilih. Silakan nih, mau lewat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin Senin kita tiba di Jakarta. Ya. Dan sudah 3 hari dari hari ini Ternate. Dari Ternate. Maluku Utara. Maluku Utara, Iya. Malut ya. Malut. Dari Ternate, Maluku Utara pada umumnya alhamdulillah punya semangat untuk membangun tahfiz Quran. Ya. Yang telah dimana Ustadz Yusuf Mansur sudah tiba kemarin Januari ya. Ya. Pernah kunjungi ke sana. Alhamdulillah donaturnya sudah cukup banyak setelah berada di Masjid Agung Ternate Al-Munawar. Alhamdulillah, dan setelah itu dari beberapa donatur-donatur yang mereka sudah bersedia siap untuk membangun rumah tahfiz Quran atau Darul Quran. Dan untuk itu salam dari semua masyarakat Maluku Utara, khususnya Ternate, kepada jamaah dan khususnya Ustadz Mansur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa dan akan membangun rumah tahfiz Quran di Ternate Maluku Utara. Terima kasih Ustadz. Ya. Terima kasih. Di belakang ya ada Ananda Osin. Mana Osin? Mana coba lihat. Oh, coba ke tengah. Ke depan coba. Ustadz Albar mana Ustadz Albar? Coba Bar. Ini bapaknya orang Jepang. Ini bapaknya orang Jepang, tapi bukan penjajah ya. Ini Muslim Jepang. Ya, terus dia punya rumah tahfiz. Ini mana suaminya? Sini. Silakan duduk Pak Haji. Ya, silakan. Ayo bicara di menit-menit terakhir. Ya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu loh anak itu tuh desain terlucu banget. Alhamdulillah, saya sangat bahagia dan bangga terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada saat ini saya diundang Ustadz Yusuf Mansur untuk anaknya ganteng sini, Pak. Untuk ada di TV An-Nida. TV MNC. Di MNC TV yaitu anaknya ambil. Ya Allah lucunya. Bar pantas, Bar. Masya Allah. Terus Insya Allah Ustadz, saya pingin anak saya ini hafaz Al-Quran pada usia 7 tahun. Pengen anaknya hafal Al-Quran dalam usia 7 tahun. Ya, amin. Mudah-mudahan ya. Karena kan sejak dalam kandungan sudah diajarkan. Subhanallah. Katanya menurut para ilmuwan, ketika usia 4 bulan ruh itu sudah ditiupkan sama Allah, dan di situ perangkat IQ ya, otak dan lain sebagainya bisa menangkap apa yang kita bicarakan. Baik. Gitu. Pak, ada apa yang kok anak ini mau jadi penghafal Quran? Kan Bapak dari Jepang ini. Iya mungkin karena dari hati sanubari saya gitu. Aslinya namanya siapa?
Orang tua saya namanya Bapak Ryukichi Uozumi. Ryukichi Uozumi. Kalau Bapak siapa nama? Saya Bambang Budiarto Uozumi. Nggak ada. Ya. Ini anak Jepang nih, Masya Allah nih. Ya, Insya Allah lah mudah-mudahan tidak Allah jadiin ini underdeal, ya. Allah jadiin ini hafizoh, Insya Allah. Usah kelewatan. Oh Jepang kan ingatnya underdeal aja. Ibu makasih, mudah-mudahan ibu bisa punya rumah tahfiz. Amin, Ya, amin. Sudah Ustaz, sudah. Alhamdulillah sudah sudah buka. ya? Sudah. Masya Allah. Kita di pinggir jalan raya, tapi Baik. alhamdulillah sudah banyak yang minat. Baik. Bapaknya Osin juga seorang dokter. Oh dokter juga. Iya, dokter umum. Baik, Pak ya. Asep yang dari PPA Darul Quran yang suka ke rumah. Baik, terima kasih pemirsa. Sampai ketemu lagi Selasa Rabu yang akan datang. Insya Allah kita akan terus bicara satu demi satu konsep tentang metode atau pendirian rumah tahfiz. Kenapa? Kegencet mic, Sat. Aduh, iya. Sorry bos ya. Lucu banget sih di. Bener-bener nih. Ini saya bawa boleh gak nih? Bo, dipinjam dulu boleh gak? Ya. Masya Allah. Makasih banyak. Ada banyak tamu yang tidak sempat saya naikin satu demi satu. Salah satu Kiai Nur Salam. Jofri dari pesantren apa ya? Salam. Pesantren As-Salam. Insya Allah saya akan ada di pesantren As-Salam. Pimpinan Kiai Nur Salam. Nanti pekan ketiga bulan April ya. Insya Allah nanti Ustadz Furqon nemenin ke sana ya. Terima kasih banyak. Ila liqa hadanallahu iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.